Kita semua sering mendengar ataupun membaca berita tentang menuju Indonesia emas pada tahun 2045. Itu merupakan sebuah berkah, tanda petik, bonus demografi, di mana 70% itu akan didominasi oleh umur-umur produktif. Kalau itu terjadi, mampu mencapai bonus demografi dan memanfaatkan semaksimal mungkin, maka Indonesia diharapkan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Sehingga dampaknya masyarakat merasakan ekonomi yang semakin stabil, kesenjangan sosial semakin tidak melebar lagi, dan kestabilan kehidupan masyarakat kita. Persoalannya adalah, apakah menuju ke sana itu sudah dipersiapkan semaksimal mungkin untuk menghadapi tantangan Indonesia emas? Karena kalau kita bicara Indonesia emas, mulai dari sekarang, itu adalah persaingan, dunia kreativitas, perubahan iklim semakin besar. Yang dibutuhkan adalah menghadapi banyak tantangan, inovasi, dan kreativitas anak-anak muda. Anggaplah misalkan anak muda yang sekarang umur 20 tahun, itu menjelang mereka selesai kuliah 21 tahun. Itu artinya di tahun 2045 mereka usianya 45 tahun. Dan merekalah yang akan merasakan, menikmati apa yang disebut dengan Indonesia emas. Kalau kita tarik lebih ke belakang lagi, itu artinya umur anak yang 3-4 tahun sekarang, 20 tahun ke depan mereka berumur 24-25 tahun yang akan merasakan, menikmati Indonesia emas yang dicanangkan oleh pemerintah. Masalahnya adalah, apakah mampu menjadikan Indonesia emas atau justru Indonesia yang semakin mencemaskan? Atau kita cemas terhadap Indonesia emas? Ini dua hal yang mungkin sama yang sering dilontarkan oleh orang. Pertama, anak-anak muda kita sekarang umur 20-25 tahun lah, anggap itu yang mereka nanti umur 45-50 tahun. Apakah sudah punya persiapan menuju ke sana? Bagaimana literasi mereka? Dan kabar buruknya bagi WHO, datanya adalah bahwa Indonesia termasuk darurat literasi. Minat baca kita cukup rendah, bukan hanya di masyarakat awam kita, tetapi sudah masuk di ranah pendidikan kita, di tingkat mahasiswa, di tingkat pelajar kita. Minat mereka membaca itu semakin berkurang. Apa dampaknya? Disebabkan oleh apa? Disebabkan kehadiran gadget yang semakin menguras waktu mereka hanya untuk berdialog, hanya sibuk dengan gadgetnya. Bahkan anak-anak sekarang itu 4-5 jam menggunakan gadgetnya. Nah, dengan keadaan itulah, maka wajar anak-anak kita semakin malas untuk membaca buku, malas mengembangkan kreativitasnya, kekurangan ide dan gagasan. Justru mereka hanya serba instan, tergantung apa yang dicari, di-share di Google, dan seterusnya. Kita lihat lagi anak 3 tahun, 4 tahun sekarang. Apa yang terjadi? Dulu mungkin kita sering main, anak-anak itu sering dinyanyikan lagu-lagu, sering diajari bagaimana berinteraksi, bermain, dan seterusnya. Tetapi anak-anak sekarang 3-4 tahun, mereka sudah menikmati gadget karena difasilitasi oleh orang tuanya. Entah ini kesadaran, kekurangan kesadaran kita, atau orang tua sudah bermasa bodoh dengan kehidupan itu. Bayangkanlah anak-anak 3 tahun, 4 tahun, mereka berjam-jam menggunakan sambil rebahan, duduk, nunduk di HP. Entah apa yang mereka tonton. Padahal usia seperti itu, mereka harus dibekali kemampuannya mengembangkan ekspresinya, berbagi, senang ria bagi anak-anak, bermain sebagai pembentukan awal karakternya. Karena disitulah mereka mendapatkan pengetahuan apa yang dia lihat, apa yang dikembangkan, apa yang dilihat dari sekelilingnya. Coba bayangkan karakter apa yang terjadi kalau anak-anak 3-4 tahun ini sudah terbiasa dengan gadget itu, yang sebenarnya mohon maaf bukan masanya untuk difasilitasi itu. Mereka akan tumbuh di 20 tahun ke depan. Tentu harapan kita semua, kita berharap Indonesia semakin baik, benar-benar mendapatkan menjadi Indonesia emas di masa-masa yang akan datang. Tapi tentu kita harus persiapkan, jangan sampai kita mengharapkan emas tapi justru semakin kita merasa cemas dengan keadaan. Terima kasih.